Nah, ingat Bapak Ibu, untuk pengelolaan kinerja ini batasnya sampai 31 Januari tahun 2025. Jadi Bapak Ibu semua segera diisi untuk pengelolaan kinerjanya ya. Subscribe nggak nih? Iya dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Pagi Elie. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat, Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan semangat, Bapak Ibu semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang rasanya bisa kembali bertemu di channel ini bersama Bapak Ibu semua. Semoga info-info yang saya bagikan melalui channel ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa subscribe Bapak Ibu semua, karena agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info yang saya bagikan melalui channel ini. Karena di channel ini saya banyak membahas tentang dunia pendidikan, baik itu PMM, baik itu CPNS, P3K, PPG, dan lain-lain. Jadi di subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan berbagi tips cara menyusun rencana hasil kerja tahun 2025, dimana seperti kita ketahui bersama bahwa info dari Kementerian Kemendikbudrismen bahwa untuk RHK atau pengelolaan kinerja itu dilakukan sekali setahun. Jadi kalau di tahun kemarin di 2024 kita menyusunnya 2 kali dalam setahun, yaitu 2 semester yaitu periode Januari sampai Juni, kemudian disambung lagi Juli sampai Desember. Nah, pada 2025 ini kita cukup menyusun 1 kali saja Bapak Ibu semua ya. Jadi cukup di Januari menyusunnya, tapi periode kinerjanya itu sampai di Desember 2025. Disimak baik-baik Bapak Ibu, jangan di skip, jangan lupa subscribe. Pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke browser kita ya. Kemudian Bapak Ibu sebenarnya untuk platform Merdeka Mengajar ya, itu sudah berganti nama menjadi Ruang GTK. Namun ketika kita mengetikkan di browser kita dengan perintah PMM, itu tetap masih akan muncul, cuma namanya saja yang berbeda. Seperti contoh, misalkan kalau saya ketik di sini PMM ya, ketika saya enterkan ya, dia muncul ya. Dia muncul dengan nama Guru Kemdikbud, atau ini namanya sudah berubah menjadi Ruang GTK. Kita klik ini Bapak Ibu, mau klik langsung atau klik kanan juga sama aja ya Bapak Ibu. Kita klik. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, hampir tidak jauh berbeda dengan tampilan yang di PMM kemarin ya. Sebenarnya kalau menurut saya ini tidak berubah ya Bapak Ibu, hanya ganti nama saja ya. Jadi tampilannya masih sama seperti dengan PMM kemarin. Kemudian fitur-fiturnya juga masih ada beberapa yang sama. Oke, ketika sudah tampilannya seperti ini Bapak Ibu, kita scroll ke bawah ya. Kemudian kita cari yang pengelolaan kinerja. Nah, ketika sudah kita dapat, maka kita klik. Kita klik. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, ketika tampilannya seperti ini, karena ini kan periodenya masih Juli sampai Desember 2024. Nah, pada bagian ini kita harus mengganti periodenya. Bagaimana caranya? Yang harus kita lakukan adalah kita klik pada bagian nama ini, ada tombol panah ke bawah ya, kita klik. Kemudian kita klik yang ganti periode. Nah, ketika sudah muncul seperti ini kan periodenya masih Juli sampai Desember 2024. Nah, kita klik yang pada bagian ini ya.
Januari sampai Desember 2025. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kalau di tahun kemarin itu kita menyusunnya 2 kali dalam setahun, namun pada tahun 2025 ini kita hanya menyusun 1 kali dalam 1 tahun. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik, lalu kita pilih. Oke, maka Bapak Ibu pastikan ya, status di atas ini keterangannya Januari sampai Desember 2025 ya. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil mengganti periode kinerja kita ya. Nah, untuk melanjutkan pengisiannya, kita klik yang bagian sebelah kiri ya. Ada tombol panah ke bawah di bagian menu guru, kita klik, kemudian kita klik yang sebagai pegawai. Nah, ini Bapak Ibu kita sudah dialihkan ke tampilan halaman untuk kita memulai perencanaan kerja kita. Nah, kita klik yang mulai. Kemudian di sini ditampilkan data-data kita Bapak Ibu semua. Kalau data kita sudah sesuai ya, maka kita klik yang tombol berwarna biru, data kita sudah sesuai. Tetapi Bapak Ibu kalau belum sesuai ya, silakan Bapak Ibu hubungi operator masing-masing, operator data pokok pendidikan untuk mengupdate data Bapak Ibu semua yang ada di Dapodik ya, agar ketika nanti pada penyusunan pengelolaan kinerja datanya sudah sesuai ya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah sesuai, klik yang berwarna biru, data sudah sesuai. Nah, kita klik lagi, data sudah benar ya. Nah, Bapak Ibu untuk di pengelolaan kinerja tahun 2025 ini ya, kita sudah disediakan tugas pokok sebanyak 5 ya. Jadi ini tugas pokoknya sudah tidak bisa kita rubah Bapak Ibu semua. Kita hanya menambahkan tugas tambahan kita yang ada di sekolah. Contoh misalkan kalau tugas tambahan kita sebagai wakasek, wakil kepala sekolah, kita klik yang di bagian ini, kemudian kita klik yang untuk wakil kepala satuan pendidikan sesuai dengan tugas tambahan yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu semua, untuk pengelolaan kinerja tahun 2025 sudah tidak ada lagi target poin yang harus dikejar. Kalau di tahun 2024 kemarin kita harus mengejar minimal 32 poin. Tetapi untuk di tahun 2025 ini kita sudah tidak ditargetkan lagi untuk poin-poin tersebut. Tetapi langsung pada tampilan ini kita sudah diberikan tugas pokok yang mana ini tidak bisa kita rubah Bapak Ibu semua ya. Jadi tampilannya memang langsung seperti ini, hanya kita menambahkan tugas tambahan kita yang ada di sekolah. Nah, kalau muncul pertanyaan, Pak, bagaimana dengan saya ketika saya tidak punya tugas tambahan? Nah, jadi Bapak Ibu semua, ini tugas tambahannya itu opsional Bapak Ibu. Yang artinya ini bisa Bapak Ibu isikan atau bisa saja dikosongkan Bapak Ibu semua. Contoh misalkan kalau Bapak Ibu punya tugas tambahan sebagai wali kelas, ya silahkan diisi tugas tambahannya sebagai wali kelas. Namun ketika Bapak Ibu sudah tidak ada tugas tambahan di sekolah, ya sudah tidak usah diisi. Ya, tidak jadi masalah Bapak Ibu semua karena statusnya bersifat opsional ya. Nah, saya contohkan ini wakil kepala satuan pendidikan. Oke. Atau bentar. Tugas piket misalkan. Ya, nih. Semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksana tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, saya coba pilih yang ini Bapak Ibu semua. Nah, untuk tugas tambahan di sini Bapak Ibu bisa lebih dari 2 atau 3 ya. Misal Bapak Ibu ada tugas piket, kemudian sebagai
wali kelas, kemudian Bapak Ibu juga kepala laboratorium, ya, bisa Bapak Ibu tambahkan melalui tombol tambah yang ada di sebelah kiri ini, ya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu semua, jika kita sudah selesai menambahkan tugas tambahan kita, ya, kita lanjut ke praktik kinerjanya, ya. Kita klik tombol yang di bawah sebelah kanan ke praktik kinerja. Nah, kemudian kita di sini tampilan ini kita akan disuruh memilih indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Nah, jadi ini di sini ada beberapa menu yang disediakan seperti penerapan disiplin positif, kemudian keteraturan suasana kelas, kemudian umpan balik konstruktif, kemudian perhatian dan kepedulian, kemudian ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif, ya. Nah, jadi ini bebas Bapak Ibu mau pilih yang manapun, tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kan di ini indikator yang menjadi fokus Bapak Ibu semua dalam 1 tahun pengelolaan kinerja dari Januari sampai Desember 2025, ya. Saya contohkan, saya pilih yang penerapan disiplin positif. Kemudian jikalau sudah kita memilih disiplin positif, kita klik yang ke pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu semua, untuk di pengelolaan kinerja tahun 2025 pada pengembangan kompetensi ini kita hanya bisa memilih satu indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita, ya. Jadi kalau di tahun sebelumnya kita bisa memilih banyak indikator, namun pada pengelolaan kinerja tahun 2025 ini kita hanya bisa memilih satu indikator yang menjadi fokus untuk peningkatan kinerja kita. Saya contohkan, saya memilih guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik dan cara belajar peserta didik. Nah, kalau sudah, maka kita ke perilaku kinerja. Kemudian di perilaku kinerja ini ada 7 aspek yang harus kita isikan, ya, sesuai dengan pilihan kita. Nah, seperti contoh, misalkan nomor 1, berorientasi pelayanan. Nah, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Saya contohkan, misalkan memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kemudian untuk jawabannya, misalkan memenuhi kebutuhan peserta didik secara reflektif. Nah, kemudian yang kedua, yang namanya aspek akuntabel. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan pada tahun ini? Nah, saya ingin fokus pada melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, untuk perwujudan perilakunya, memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Kemudian ada yang ketiga, aspek kompeten. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan? Saya pilih yang melaksanakan tugas dengan secara terbaik. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan secara kooperatif tuntas. Kemudian selanjutnya ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, di dalam pengelolaan kinerja tahun 2025, ya, seperti ini sebenarnya hampir sama dengan untuk bagian ini, ya Bapak Ibu semua, hampir sama dengan pengelolaan kinerja di tahun 2024 kemarin, di mana kita memilih 7 aspek yang menjadi indikator dan perwujudan perilakunya. Nah, jikalau sudah terisi semua 7 indikator ini, maka kita klik yang ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini, ya, kita akan mereview kembali apa yang telah kita isikan pada tugas pokok, kemudian praktik kinerja,
pengembangan kompetensi dan perilaku kinerja ya. Jadi kita baca-baca dulu Bapak Ibu semua ya. Ketika misalkan sudah sesuai, maka kita bisa klik yang lanjut ajukan ya. Nah, ketika sudah klik lanjutkan, maka ini statusnya sudah akan diteruskan ke atasan di sekolah kita masing-masing. Barulah atasan sekolah kita menyetujui pengelolaan kinerja kita. Ingat Bapak Ibu, untuk pengelolaan kinerja ini batasnya sampai 31 Januari tahun 2025. Jadi Bapak Ibu semua segera diisi untuk pengelolaan kinerjanya ya. Itu saja mungkin video saya kali ini Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.